Ulang mas. Namanya siapa tadi? Hah? Namanya siapa? Namanya Irfan. Terus lihat musik tadi gimana? bagus, cuman ininya ya apa suaranya lebih menonjol daripada Iya. kalau saya kita kan pasarannya pop. Iya. Pop kalau nggak pop itu ya masih alirannya aliran anak muda. Oh. Cuman kalau kita ngomong pasaran film itu kan kebanyakan dangdut kebanyakan Oh iya. kemungkinan besar kita hanya tidak bisa mengedarkan gitu kalau misalnya untuk lingkungan sendiri gitu. Untuk dangdut. Iya, pop. Untuk pop. Iya, paling larinya ke indie. Oh, iya, Makanya iya. larinya ke band indie gitu. Band yang terkenal hanya di dunia lokal aja kan, di daerah lokal. Terkecuali masnya bikinnya ini apa dangdut atau tari yang nggak usah tari deh dangdut aja, cuman yang membuat aneh gitu. Itu bisa misalnya masnya buat dangdut nih atau lagu daerah Cirebon, mas ikut ke organ, nah ke grup organ gitu. Kayak kerja kata atau buat grup organ sendiri, mas buat CD-nya. Nah nanti ketika manggung mas ngedar-ngedar kaset tersebut gitu. Itu pasti kemungkinan besar ada hasilnya. Cuman kalau kita mau buat satu album atau satu lagu gitu ya, kita percuma rekaman lagi habisin uang lagi nggak dipegang label. Oh iya. Iya, bisa dipegang label. Kalau larinya ke daerah pejalan Cirebon itu biasa, itu namanya masih kecil lokal. Coba kita di Jakarta. Iya. Dan sekarang banyak dan kita harus lihat mana manajemen yang benar-benar bisa mengatur artisnya dan konsekuensinya kita harus ikut peraturan. Sama dengan saya ikut agensi, berarti saya harus ikut agensi dong. Iya. Proses gitu, kita harus ikut proses, nggak bisa kita langsung mau naik ke atas, kita kan harus dari Iya. dulu, vokal dulu, pembuatan lagu, syuting dan sebagainya itu kan membutuhkan modal. Iya. Sama dengan saya mau maju model kan harus bikin bajunya, harus mulai dari awal. Mungkin saya langsung dari model kan. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan ke label kan harus minimal mini album, ya kan 5 lagu atau berapa? Enggak. Salah. Jadi gini, mas punya album. Prosesnya gimana? Prosedurnya gitu loh. Prosedurnya gini. Nanti mas akan ditanya, ya kan? Ditanyakan, udah punya album belum? Belum. Kalau misalnya belum, label pun menyiapkan album. Nih saya punya album sekian, jebret. Mau dinyanyiin gitu ya. Itu kan butuh bayar penciptanya, iya kan? Butuh bayar penciptanya, butuh beli lagunya gitu kan? Iya. Beli lagu tersebut. Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Iya kan begitu, nggak punya apa-apa kan kita harus beli lagu. Misalnya taruh deh satu lagu dulu, ya kan? Beli lagu. Nah kalau lagu itu meledak, ngetop dengan kesabaran kita, gitu kan? Edar lagi ada satu single aja, single aja. Terus promosi gitu kan, kayak tanggal promosi gitu. Nanti lama-lama sananya orang kalau sudah melihat pasaran kita sering masuk TV, sering dahsyat, sering apa promosi lancar, udah off air tuh akan datang sendiri. Berarti bisa garap lagu-lagu berikutnya ya? Terserah masnya kalau mau ini saya punya lagu deh. Justru kalau mas lagunya bagus, ada pencipta yang suka atau label yang suka dibeli, itu lebih bisa mas bisa menjual lagu mas. Oh. Satu lagu itu bisa dihargai 10 juta, 20 juta. Wow. Satu lagu ya, karena hak cipta itu nggak sembarang. No. Mas lagunya dipakai dengan mas ini tidak dibayar, membacakan. Mas bisa tuntut dia dengan berapa masalah. Sama dengan saya membuat karya tari. Tapi saya dijiplak karya tari tapi ada hak ciptanya, saya bisa menuntut. Nah, kadang ada yang bilang hak cipta itu nyampe 500 juta, benar nggak sih? Iya. Sampai satu kan. Oh. Sekarang kayak kasusnya artis sih ada satu artis yang dibilang kalau penciptanya tidak bayar royalti. Iya. Ya, sama wawancara. Album kayak pajak. Oh, ya ntar. Ngantri. Dibayar kena tuntutan. Oh. Jadi gimana caranya hak cipta itu paling murah? Maksudnya apa ya? Gimana melindungi hak cipta kita sendiri dengan yang paling sederhana? Ada, nantinya itu ada suratnya mas. Oh. Ketika pembayaran atau transaksi jual beli lagu itu sudah ada pasal-pasalnya. Nah sembarangan tidak ada kontrak tertulis yang mas mau jual lagu tersebut berapa? 10 juta. Mas mau tukar dengan mobil, mau tukar dengan pelapis langsung atau dulu bisa. Seandainya gini posisinya apa ya, kita nggak punya apa-apa ya kan, materi otomatis ya
Materi itu yang pertama, yang utama mungkin ya. Jadi cara melindungi hak cipta kita sendiri tanpa harus tanda tangan segala macam. Maksudnya sebelum masuk ke situ loh. Cara sederhana paling sederhana. Iya. Jangan sampai menyebarkan musiknya. Kalau enggak bikin sampel itu jangan full. Jadi master yang fullnya disimpan. Master yang fullnya. Di HP jangan dikirim-kirimin ke orang, itu bisa dibaca. Hak cipta Mas dibaca sendiri. Yang mixingannya atau kayak yang iya, kan Mas kan vokal pasti full kan? Iya, ada. Itu Ada mentahnya. Oh iya. Dua. Yang satu full, yang satu cuma sampai sampel sepotong. Jadi jangan sampai habis. Nah, Mas ketika ingin mempromosikan lagunya Mas itu, jangan yang fullnya, yang separuhnya. Oh. Promosiin ke produser. Pasti itu kan lagunya diambil kan. Iya. Nah itu jangan yang fullnya, yang sepotongnya. Berarti nggak nyampe ref terakhir gitu? Enggak, ya nggak sampai ref, tapi tidak sampai. Oh, nggak nyampe 2 putaran mungkin ya? Nggak sampai. Pokoknya intinya aja deh, itu lagu gambarannya seperti apa. Sama Oh. sinopsis lah. Sampel kan ngambil sampel kan. Iya, iya. Nah, kalau misalkan kita loakan itu efektif nggak sih? Apa? Loakan itu efektif nggak? Loakan. Ya ada di samping radio, samping penjual-jual CD gitu. Jual-jual sini hasil sendiri. Iya mungkin. Hasil sendiri. Ya, kuningan sendiri, kita sebar sendiri gitu. Daerah sendiri. Gitu. Iya. Itu udah, Tanggung. Itu udah ada hak ciptanya. Belum. Belum. Itu bisa diambil orang loh. Iya, kayak gitu. Jangan sesekali mengedarkan. Nanti kalau itu dibilang bajakan, bisa saja orang mengambil hak cipta kita dan baca. Misalnya, itu hak ciptanya Mas, saya curi nih. Bukan kok itu hak cipta saya. Emang ada tanggal penulisannya kapan. Terus tertera apa? Saya membuat lagu tersebut itu tanggal berapa gitu. Ada. Ya itu Tapi terus ada saksinya juga, ada rekaman awal juga. Itu bisa sampai masuk penjara. Hak cipta itu karena kita membuat satu karya atau Iya. satu hak cipta itu tidak sebenarnya pikiran kita. kasusnya kalau misalkan permasalahannya ke YouTube gimana? Jadi ya jadi dokumentasi kita sendiri kan bahwa ini buktinya udah ada Apa gitu. nggak masalah? Itu kan ajang promosi. Iya. Yang penting di situ tertera hak ciptaan siapa gitu. Oh gitu. Dan ada buktinya. Kalau untuk konsep tadi sih menurut saya sengaja Mas coba dipikirin dulu Mas Ya. coba dipikirin dulu gitu, siapa tahu ada minat Mas silakan lanjut aja sama teman-temannya obrolin. Ya. Kalau mau ntar tinggal misalnya aja. Kita bisa ke Jakarta. Insya Allah kan saya ada nomor HP. Mas datang ke rumah saya kan tahu rumah saya kan. Kalau Kayak- misalnya Mas main kan Iya. kita nggak mungkin nipu kok. Iya. Kan kita langsung dikenalin sama produser-produsernya dan langsung datang ke Iya. MNC-nya. Anjir. Wow. Enggak langsung datang ke stasiun TV-nya. Oh. Jangan salah. Janganlah kalian, janganlah mas-mas ini berbangga ketika mas-mas hanya masuk TV saja tanpa off air. Ingat, tanpa off air artis-artis itu tidak akan jadi apa-apa. Iya. Karena di TV itu dibayar sedikit kecil loh. Afgan aja cuma 700.000 kalau dikasih Oh. sekali main. Dia mau di offernya ya. Off airnya, off air itu apa? Ketika kayak gini nih off air, tidak ada kamera langsung live dari sebenarnya besar 25 juta. Wow. Kecuali sinetron. Hah? Oh. So, mas kalau misalnya ada minat, maka hubungi saya. Ya. Nanti saya modifikasi dengan nama. Nggak ada iklan, nggak ada. Ah ya, materi-materi lagu saya sudah siap, ada 12. Ada. Ada. Nanti dilihat dulu. mana Dilihat yang dulu. cocok. Kan Hah? nanti dilihat ini grupnya apa. Oh iya, harusnya. Untuk bikin- Ataukah kita nanti semua bareng, semua personil kita ke sana? Boleh. Boleh. Sangat boleh sekali. Saya turun sana 1 April 2013, itu pas 1 tahun kita. Nah, saya hanya memberi semangat, saya hanya memberi support. Iya. Ayo kita maju. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita dari aja, itu nggak akan terjadi apa-apa. Iya. Kesuksesan itu ada di depan mata kalau kita bisa meraihnya. Iya. Kesuksesan kita di dunia entertain, kalau kita seberuntuk di kandang aja nggak akan maju. Iya. Kayak saya, kalau saya hanya mengikuti lomba-lomba di sekitar Firman, saya nggak akan maju. Iya. Tapi saya berani maju, saya di dunia tari.
ketika ada lomba besar, saya membuat karya saya sendiri, ini loh karya saya, Iya. ini loh hak cipta saya, naik ke Bandung. Bagaimana dengan pro kontra? Pasti ada kan? Pasti ada. Gimana menyikapinya? Nggak apa-apa, itu udah resiko kita karena kita menjalani seni. Kalau untuk dunia tarik suara, dunia nyanyi, pro kontra nggak terlalu banyak. Iya. Terkecuali seni tari atau seni bahasa gerak, itu pasti banyak dengan pakaian. Iya. Dengan pasti kalau misalnya tarik suara atau juga tarik suara, Iya. suara penampilan. Yang saya rasain waktu saya buat skenario film, rencana buat film banyak kontra. Tapi ada juga yang pro-nya. Iya, beda. Kalau misalnya film itu kan acting. Iya, harus. Ini kan dunia peran, Iya. dunia tarik suara. Kalau suara itu bisa paling ekspresi muka hanya di video klip. Iya. Atau misalnya itu ekspresi yang membawakan lagu tersebut, Iya. lagu tersebut yang mana apa. Kalau acting kan tidak menjalankan sebuah cerita dan tidak ada suara musik dan Iya. sebagainya. Ceritanya melenceng gitu, belum tentu itu tidak diprotes oleh MUI kan. Iya, iya. Iya. Kan harus tahu ini. Ya makanya sih emang kalau bikin film harus pihak-pihak yang dituju harus emang satu-satu paham ya mas. Besok aja jadi sama teman. Iya. Nanti kalau mau misalnya. Iya dah. Kita nggak akan nipu kok. Iya. Kalau masih mau tahu sampel-sampel artis banyak. Iya.